Mungkin sudah ada sesuatu yang sesuatu yang akan merugikan usahamu atau pekerjaanmu, tetapi Tuhan, karena Tuhan yang memimpin akan usaha kita, sebelum itu terjadi Tuhan akan datang mengingatkan kita, anakku, engkau harus begini supaya engkau tidak rugi, supaya keluargamu bahagia engkau harus begini, supaya hidupmu diberkati engkau harus begini. Pemimpin kita akan mengingatkan kita. Tapi kalau kita hanya berjalan sendiri, kita tidak tahu di depan akan terjadi seperti apa. Sebab itu percayakanlah hidupmu untuk dipimpin oleh Tuhan di tahun 2013. Dan saya percaya bukan saja engkau dipimpin oleh Tuhan di tahun 2013. Kalau engkau mengundang Yesus sebagai gembala dalam hidupmu, dikatakan di dalam ayat yang kedua ya. Tolong fair ayatnya, Mazmur pasal 2. Ya. Bukan, ini masih yang pertama ya. Ayat yang pertama. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku. Yang dikatakan oleh Daud adalah Tuhan adalah gembala dalam hidupnya, dan takkan kekurangan aku. Berarti Daud ini selama dia dipimpin oleh Tuhan, dia tidak pernah kekurangan. Apapun yang dia butuhkan selalu Tuhan sediakan. Begitupun dengan kita. Kalau hidup kita mau digembalakan dan dipimpin oleh Tuhan, kita tidak pernah akan mengalami kekurangan. Amin. Apapun yang kita butuhkan, Tuhan selalu akan menyediakan. Takkan kekurangan aku, itu bicara pemeliharaan. Jadi Tuhan yang akan memelihara hidup kita sedemikian rupa sehingga kita tidak akan mengalami kekurangan. Kita selalu akan diberkati oleh Tuhan. Sekalipun ekonomi boleh morat-marit, tapi percayalah ekonomimu akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Sebab itu saudara-saudara, jangan pernah engkau berjalan sendiri. Biar kiranya engkau sungguh-sungguh menyerahkan hidupmu di tahun 2013 untuk dipimpin oleh Tuhan, supaya engkau tidak akan kekurangan. Seperti dalam Filipi 4 ayat 19, apa kata Rasul Paulus? Itu juga merupakan pengalaman hidup dari Rasul Paulus. Dia katakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Biar kiranya ini juga menjadi pengalaman kita di tahun 2013. Amin. Kita tidak pernah akan mengalami kekurangan. Percayalah, tahun 2013 Tuhan akan jauhkan engkau dari kemiskinan. Amin. Engkau akan selalu diberkati oleh Tuhan, asalkan Tuhan yang menjadi pemimpin dalam hidupmu. Saudara-saudara, bukan hanya itu saja ya saudara. Kalau Tuhan mengembalakan hidup saudara, kalau Tuhan yang menjadi pemimpin dalam hidup saudara, di dalam ayat yang kedua dikatakan, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Nah, saudara-saudara, seorang gembala ini, dia tahu di mana dia harus membawa domba-dombanya untuk makan. Ya, seorang gembala dia akan selalu membawa domba-dombanya ke padang rumput, di mana rumput itu ada begitu banyak rumput yang hijau. Jadi domba-dombanya boleh datang makan dengan sepuasnya, tidak saling berebut. Jadi domba-dombanya bisa makan dengan sepuas-puasnya, karena di padang itu ada begitu banyak rumput yang hijau. Nah, saudara-saudara, ini bicara soal rezeki. Rumput yang hijau ini bicara soal rezeki, bicara soal berkat. Selama Tuhan menjadi pemimpin dalam hidupmu, Tuhan akan selalu menyediakan berkat atau rezeki dalam hidupmu. Amin. Nah, saudara-saudara, ada satu saya juga membayangkan begini. Kalau kita jadi domba ya, kayak Daud ini dia memposisikan dia sebagai domba dan Tuhan gembalanya. Dan kita andai kata ini kita domba-domba. Dan kita ini kan memang domba ya saudara-saudara. Jadi domba dengan kambing beda. Kalau sifatnya domba itu penurut,
suka mendengar apa yang dikatakan oleh gembala ya. Di mana gembala bawa, di situ dia pergi ya. Jadi kita bukan kambing tapi kita domba. Nah, kalau domba itu suka nanduk ya. Jadi kita ini bukan penanduk-penanduk ya, tapi kita ini adalah penurut. Nah, saudara-saudara, saya membayangkan andai kata kita dibawa Tuhan, dibawa seorang gembala yaitu Tuhan misalnya ya, di satu ruangan gitu atau satu padang di mana itu ada begitu banyak sekali berkat, bermacam-macam berkat di situ. Dan kita Tuhan suruh makan, ambil itu berkat. Dan berkat itu bukan sedikit tapi banyak. Jadi Tuhan itu tahu kebutuhan kita itu apa. Kita tidak perlu berebut. Oh, ini punyaku, ini punyaku, ini punya. Enggak, ini punya. Tidak ada yang berebut. Semua pasti kebagian, pasti berkelebihan. Amin. Saudara percaya itu? Tuhan pasti sediakan berkat yang berkelimpahan buat kita. Bukan berkat yang hanya separoh-separoh. Enggak ya. Tuhan kalau kasih berkat kepada kita, berkat yang berkelimpahan. Nah, saudara-saudara, ada satu cerita di Amerika, ada seorang pendeta, dia suka pelayanan di perbatasan Meksiko. Dan dia melayani orang-orang yang katakanlah yang susah ya. Dan pendeta ini setiap kali dia mau pergi pelayanan, dia karena dia melayani orang-orang yang susah, dia suka bawa uang. Dia suka bawa uang dan uang itu dia masukkan di kantong rompinya. Dia bawa uang $100, dia masukkan di rompi. Dan pada waktu itu kebiasaan pendeta ini suka naik kuda ya, naik kuda untuk pergi pelayanan di satu perbatasan. Di tengah-tengah perjalanan dia dicegat oleh para perampok. Dan perampok ini memberhentikan pendeta ini. Mereka memberhentikan pendeta ini. Terus pendeta ini turun. Perampok ini ngomong begini, "Mana uangmu? Serahkan uangmu kepada kami." Pendeta tadi bawa uang berapa? $100. Dia bawa uang $100. Terus waktu perampok bilang begini, "Mana uangmu? Serahkan uangmu kepada kami." Apa yang dikatakan pendeta ini? "Saya ini pendeta." Dan perampok ini katakan, "Kami adalah perampok. Kami tidak peduli apakah engkau ini pendeta atau penduti, kami tidak peduli. Kami tetap perampok." Itu yang dikatakan oleh perampok. Akhirnya pendeta ini dengan susah hati, dia mengambil $100-nya, dia berikan itu kepada perampok. Dan perampok itu tidak meminta uangnya saja, tapi perampok ini ngomong begini, "Rompimu itu bagus, serahkan rompimu kepada kami." Dan pendeta ini karena dia ketakutan, perampok ini bawa pistol, bawa senjata. Dia takut ditembak, akhirnya rompinya dia serahkan kepada perampok ini. Waktu dia serahkan, pendeta ini disuruh pergi. Tapi pada waktu itu si rampok ini ngomong begini, "Karena rompimu bagus, rompi kita bisa ditukar. Saya ambil rompimu, kamu ambil rompi saya." Gitu kata perampok. Akhirnya pendeta ini saking takutnya, dia bawa rompinya perampok. Dia jalan, di tengah jalan dia sedih, dia nangis. Dia katakan, "Tuhan, uang saya itu $100. Dia mau pakai mungkin untuk pelayanannya dia, karena dia melayani orang-orang yang susah ya. Di jalan dia susah, dia nangis. Ketika dia sampai di tempat, dia sudah ditunggu-tunggu sama jemaat. Terus dia turun dengan hati yang sedih, wajah yang muram. Terus dia nangis, dia katakan pada jemaat, "Saya barusan dirampok." Terus waktu jemaatnya mendengar itu, mereka juga turut sedih ya. "Duh, kok pendetaku kok dirampok?" Mereka sedih. Tapi rompi saya itu diambil sama perampok, dan rompinya perampok itu diberikan kepada saya. Dan ini adalah rompinya perampok. Pada waktu dia pegang itu rompi, dia pegang kok kayak ada sesuatu. Di kantong rompinya penjahat itu, perampok itu ada uang, ada sesuatu gitu. Dia penasaran, apa ini?
Begitu dia buka, dia lihat, ternyata ada uang dolar. Begitu dia hitung 1 lembar, 2 lembar, dihitung, ternyata itu uang itu ada $200. Tadi uangnya pendeta berapa? $100. Berarti dia dapat berapa? 100 lagi. Jadi kan dia semua 200. Percayalah saudara, kalau itu berkatmu tidak akan kemana-mana. Kalau Tuhan sudah tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Bukan berarti saya katakan saudara dirampok dulu, enggak ya. Ini cuma cerita, tidak ya. Saya katakan kalau Tuhan mau memberkati kita, berkat itu tidak akan kemana-mana. Amin. Tuhan sudah kasih berkat itu, pasti itu untuk kita, nggak akan kemana-mana. Andai kata pun berkatmu itu diambil oleh orang, dicuri, direbut oleh orang, percayalah Tuhan bisa ganti itu 100 kali lipat ganda. Amin. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Saudara-saudara, luar biasa sekali. Waktu saya baca ini rodok-rodok lucu, tapi ini juga ya memberkati ya. Ini kalau memang sudah berkatnya dia tidak akan kemana-mana ya. Kita pun gitu. Kalau Tuhan sudah membukakan pintu berkat untuk kita, percayalah tidak ada satu orang pun yang dapat menutup pintu berkat itu untuk kita. Tuhan pasti kasih untuk kita. Kalau Tuhan sudah ini berkat untuk anakku ini, tidak akan kemana-mana. Itu tidak akan, kalau orang pun ambil, Tuhan bisa ganti itu 100 kali lipat ganda. Sebab itu jangan engkau takut, jangan engkau khawatir, karena engkau punya Allah yang kaya. Allah yang sanggup mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Nah, saudara-saudara, bukan hanya bicara soal berkat saja. Apabila hidupmu dipimpin oleh Tuhan, digembalakan oleh Tuhan, nah kita akan lihat, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Dia akan selalu memberikan ketenangan dalam kehidupan kita. Sekalipun mungkin air mulai bergoncang, bergelora, mungkin bisa menghanyutkan kita, tapi percayalah kita tidak bisa diombang-ambingkan oleh arus. Amin. Kalau ada Tuhan dalam hidup kita, engkau akan hidup tenang bersama dengan Tuhan. Seperti apa yang dikatakan oleh Daud ini. Dan bukan cuma itu saja, kita lihat ayat yang ketiga. Nah, apa yang diterima oleh Daud ketika hidupnya dipimpin oleh Tuhan? Ia menyegarkan jiwaku. Nah, dia akan selalu menyegarkan jiwa kita. Dia selalu memberikan kesegaran bagi jiwa kita. Selalu ada sukacita, ada damai sejahtera. Sekalipun persoalan bertubi-tubi datang melanda saudara, tapi percayalah, kalau hidupmu dalam pimpinan Tuhan, Tuhan akan selalu berikan engkau damai sejahtera, dan sukacita Allah akan mengalir. Ini mau dipimpin oleh Tuhan, mau digembalakan oleh Tuhan, Dia akan selalu memberikan kesegaran dan damai sejahtera dalam hidup saya dan saudara. Dan apalagi yang dikatakan, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Dia akan membawa kita ke jalan yang benar. Tadi saya sudah katakan, Tuhan tidak pernah membawa kita ke jalan yang menuju maut, tapi Tuhan akan membawa kita ke jalan yang benar. Nah, saudara-saudara, dalam ayat yang 4 dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kita sekalipun ada di dalam lembah kekelaman, kita tidak perlu takut bahaya, karena ada Tuhan yang memimpin kita. Amin, haleluya saudara. Nah, seperti Daud, sekalipun ada bayang-bayang maut dalam hidupnya, tapi dia tidak takut, karena Tuhan ada beserta dengan dia. Nah, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Firman Allah yang akan selalu menghibur saudara dan saya. Amin. Sebab itu
rajin-rajinlah engkau membaca firman Tuhan. Karena kekuatan dan penghiburanmu engkau akan peroleh ketika engkau membaca dan merenungkan firman Allah itu. Dan saudara-saudara, apa juga yang dikatakan di dalam ayatnya yang kelima? Ayat yang kelima, engkau menyediakan hidangan bagiku. Di meja kita tidak pernah kekurangan. Makanan selalu berkelimpahan ya saudara. Di hadapan lawanku engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh dengan melimpah. Jangan takut. Sekalipun kita ada di depan musuh kita, tapi Tuhan akan memberikan kuasa kepada kita untuk dapat mengalahkan segala tipu daya iblis itu. Amin. Nah, saudara-saudara, dalam ayat yang ke-6, apa yang dikatakan? Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Haleluya. Kalau hidup kita mau dipimpin oleh Tuhan, mau digembalakan oleh Tuhan, maka Tuhan yang akan memimpin hidup kita seumur hidup kita sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Sebab itu percayakanlah sungguh-sungguh hidupmu kepada Tuhan, supaya kita akan merasakan bagaimana penyertaan, perlindungan Tuhan, kuasa Tuhan, berkat Tuhan, mujizat dan anugerahnya akan Dia percayakan dan Dia nyatakan bagi saya dan saudara. Nah, itulah saudara-saudara yang langkah pertama apabila kita mau hidup di dalam pemeliharaan Tuhan. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah jadikan Tuhan sebagai gembala atau pemimpin dalam hidupmu. Dan yang kedua adalah taat beribadah. Ini adalah gambar orang-orang beribadah, tapi agak lucu ya gambarnya ya, karikatur ya. Di depan tuh bukan Pak Yohanes loh ya. Nah, saya tadi bingung nyari gambar. Saya tanya, kok gambarnya apa ini kok? Kalau misalnya ini, saya suka bertanya, karena kalau saya tidak ngerti, saya kalau mengajar salah kan ya repot ya saudara. Tidak ngerti saya mesti tanya ke suami saya, gambarnya apa ini kok? Kira-kira yang mana? Cari-cari, saya cari, kok tidak ada yang cocok, kok cuma ini ya gambarnya ini. Tak omongin, kok gambarnya kok karikatur ya, kok lucu, ntar nanti dikirain jemaat itu kamu. Agak lucu saudara-saudara ya, tapi hanya itu gambarnya. Ini cuma sebagai contoh aja ya. Yang kedua, supaya kita hidup di dalam pemeliharaan Tuhan, yang harus kita lakukan adalah taat beribadah. Apa saudara-saudara? Taat beribadah. Kita baca Keluaran 23 ayat 25. Mari. Nah, ini ya. Semua lihat ke depan, saya akan membacakan ya. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Semua katakan amin. Amin. Kalau kita mau rajin beribadah, taat beribadah, ada janji Tuhan kepada orang yang setia. Apa janjinya? Janjinya itu, Dia akan memberkati roti makanan kita dan air minuman kita, dan Dia akan menjauhkan kita dari segala penyakit. Jadi tidak ada penyakit pun yang akan bersarang dalam hidup kita apabila kita mau setia dan taat beribadah. Berarti itu beribadah itu suatu keharusan. Itu harus ya.